begal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Assalamualaikum, hai, ketemu lagi kau dengan aku ya. Ya, inilah yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa ya, yang tidak mengerti yang namanya politik. Apa yang diributkan, apa yang kau utarakan gitu ya. Yang diributkan di sini bukan seperti yang kau ucapkan. Yang sekarang kita permasalahkan adalah komitmen daripada partai-partai yang sudah dideklarasi tiba-tiba beralih ya. Kenapa begitu? Kita itu memegang kata-kata manusia, bukan moncongnya, bukan raganya, tapi kata-katanya. Ucapan itu adalah sebuah janji. Ya, dan pada saat yang lalu juga sudah deklarasi masih komitmen. Jadi kita tidak menyangka begitu. Kenapa seperti itu ya? Nah, ternyata ini adalah politik kotor, bisikan-bisikan syaiton. Itu yang kita bicarakan. Kau tahu tidak, hukum di Indonesia nih, undang-undang sudah tidak lagi menjadi tolak ukur, menjadi tonggak yang harus ditaati. Maka dari itu kita sebagai rakyat yang mendukung yang namanya demokrasi di Indonesia ini sangat kecewa akan hal itu ya. Tidak sportif kawan ya. Jangan ya Dek. Bermain itu harus sportif gitu Dek ya. Jangan macam-macam. Jangan ya Dek. Jadi sebagai manusia yang tidak paham ya akan apa yang diungkapkan oleh orang-orang yang punya integrasi tinggi, mempunyai kecerdasan yang tinggi, lebih bagus nggak usah ikut-ikut campur deh ya. Apalagi itu tidak menyinggung dirimu, tidak menyinggung dukunganmu ya. Kita sedang menyatakan kalau yang namanya politik itu haruslah baik ya, karena kita adalah pemimpin, maka kita harus menunjukkan kepemimpinan kita yang baik gitu. Paham kau? Nah, kalau nggak paham belajar lagi lah kau. Dan ingat, jangan pernah merendahkan orang, jangan pernah mengecilkan orang, sementara diri kau sendiri pun kecil ya. Ya semua pun orang tahu gitu. Jadi nggak usah merasa dekat dengan seseorang yang besar lantas kau akan menjadi besar, belum tentu. Begitu ya, begindang, begijret. Jangan ya Dek. Assalamualaikum. Definisi omongan adalah doa ya. Omongan dari para anak-anak Abah selama ini yang bilang kalau Bapak Anies Baswedan tidak butuh partai, Bapak Anies Baswedan tidak butuh jabatan, tidak haus kekuasaan. Beneran tuh, kagak dapat jabatan, kagak dapat dukungan partai buat maju Pilgub DKI Jakarta. Makanya hati-hati, omongan itu doa saya kan. Ini pasti abis ini gue diserang nih sama anak-anak Abah nih. Demen banget ya ngomongin Bapak Anies Baswedan. Nggak Anies, nggak makan ya. Pansos ya sama Anies Baswedan ya, ngebahas Bapak Anies Baswedan melulu. Ya bagaimana? Kalau Abah lu kagak mau dibahas, jangan jadi tokoh publik, jangan jadi politikus. No, sana bertani di desa, kagak ada yang bahas nanti. Lagian begini say, kalau bagian memuja-memuji itu kan bagian kalian para anak Abah. Ya masa nanti kerjaan kalian gue ambil juga gitu ya kan? Jangan dong, udah kalian aja yang memuja-muji Bapak Anies. Gue mah ngebahas ya suka-suka gue, mau ngebahas siapapun yang pengen gue bahas, selama itu kagak fitnah ya. Saya kira inilah yang dinamakan dengan fenomena degradasi mental. Sekelompok orang yang seakan-akan sudah kehilangan nalar, akal sehat, dan juga cara berpikir mereka yang bijaksana. Hanya karena mereka merasa punya kepentingan, lalu mereka memaksakan kehendak dengan cara memprovokasi orang banyak, sehingga kesannya itu urat malunya tidak ada, dan kebijaksanaan dalam berpikir juga tidak ada. Seharusnya mereka bisa menghargai proses demokrasi dan menyadari bagaimana proses demokrasi itu. Landasan dari demokrasi itu ialah partai politik.
hanya karena mereka punya kepentingan, lalu mereka mengorbankan kepentingan orang lain dengan cara melakukan fitnah dan tuduhan kepada inisial-inisial yang mereka sebutkan tadi. Bahwa sebuah partai itu ketika mengambil sebuah tindakan itu ada pertukaran nilai yang mereka harapkan dan yang akan terjadi. Dan etos kerjanya partai itu haruslah mendahulukan kader-kader mereka itu. Nah, sebagai simpatisan dan pendukung Pak Anies yang solid dan baik, seharusnya Bapak bisa lebih bijak dalam menyikapinya. Jangan makin kesini jadinya makin seperti pengemis yang memaksakan untuk diberi tiket atau perahu agar bisa masuk dalam bursa pilkada. Jadi saran saya mohon dikumpulkan seluruh simpatisan Bapak untuk bahu-membahu atau mengadakan seperti iuran di antara bapak-bapak semua agar bisa uang iuran tadi dibuatkan untuk mendirikan partai. Jadi nanti ketika Pak Anies punya partai sendiri, dia bisa melenggang bebas. Dan setelah memiliki partai, bapak-bapak sekalian haruslah bisa membangun komunikasi yang baik antar partai dan juga kepada masyarakat. Untuk apa? Untuk mendapatkan dukungan. Jadi jangan nanti ketika hal ini terus-menerus terjadi, akan timbul paradigma negatif. Apa potensi paradigma negatif yang akan timbul? Di mana ada Anies, di sana ada kekacauan. Apa pendukung-pendukungnya Pak Anies mau paradigma itu muncul? Kalau tidak mau, hentikan semuanya. Belum mulai kontestasi pilkada, sudah muncul demo-demo yang berpotensi untuk demo selanjutnya. Marilah kita bahu-membahu. Kalau sayang sama Pak Anies, ayo kita iuran, kita bikinkan partai politiknya agar terlegitimasi dengan baik, agar ada legalitasnya. Jangan malah merongrong memaksakan partai orang untuk mendukung calon sampean gitu loh. That's not cool. Istilahnya nggak ada harga diri gitu loh, memaksakan kita untuk diusung. Padahal dulu sudah pernah melempar kata-kata bahwasannya Anies tidak butuh partai politik. Nah sekarang apa yang terjadi? Itu yang saya katakan, degradasi mental, hilangnya rasa malu dan mawas diri. Sudah sepantasnya bapak-bapak ini bercermin dan berkaca, kemudian evaluasi apa yang sudah terjadi, dan itu kemudian bisa menjadi landasan untuk mengambil keputusan ke depannya. Jadi kalau memang bapak-bapak ini ada niatan untuk bikin partai, hubungi saya ya, saya mau juga kok ikut iuran. Biar kemudian kekacauan seperti ini bisa diredam ya. Salam cerdas, salam perubahan kata kamu ya. Anies Baswedan memiliki rencana untuk menemui Bapak Prabowo Subianto. Kenapa Anies punya rencana seperti itu? Karena Anies punya mau. Ya. Karena orang cerdas satu ini yang katanya sangat dibutuhkan dunia ini enggak mendunia. Jadi ya pingin lagi balik jadi gubernur DKI yang diusung oleh partai PKS. Sedangkan PKB dan Nasdem sepertinya ogah tak ogah mendukung Anies sebagai calon gubernur di DKI. Kalau hanya PKS yang mendukung, yang mencalonkan Anies sebagai calon gubernur di DKI, bakal tidak bisa maju. Karena suara PKS tidak mencukupi 20%. Kan begitu. Jadi ya mau tak mau, manusia yang paling cerdas ini mulai lagilah menjilat, menyanjung-nyanjung Bapak Prabowo. Iya kan? Supaya dapat dukungan, supaya Gerindra mendukung, ikut dengan PKS mencalonkan Anies Baswedan. Padahal pendukung-pendukungnya Anies Baswedan ini yang katanya wakil surga, wakil Tuhan semua ini, Anies itu nggak butuh partai. Anies itu orang pintar, orang cerdas.
Anies bukan orang partai tapi dicalonkan. Kan begitu kata pendukungnya semua. Padahal ngemis-ngemis. Iya kan? Semua pendukung Anies ngemis-ngemis. Ngemis minta dukungan ke PDI Perjuangan. Ngemis minta dukungan ke Nasdem. Ini si Aniesnya sendiri yang mau menjilat kembali. Ingin menemui Bapak Prabowo Subianto. Seperti itu dia. Ya. Begini kalau manusia udah rakus. Ya. Seperti ini kalau manusia serakah dan tak punya malu. Ya. Di Pilpres semalam sibuk mencaci, sibuk merendahkan Bapak Prabowo Subianto. Karena dia nggak menang, sekarang mau ngemis lagi supaya didukung. Ya. Apakah Gerindra akan mendukung Anies? Jujur teman-teman. Jujur saya bilang. Ya. Kalau sampai Gerindra dan Pak Prabowo mendukung Anies Baswedan di Pilgub DKI, berarti Gerindra dan Pak Prabowo Subianto telah menyakiti hati rakyat negeri ini. Ya. Jadi pesan rakyat negeri ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Karena sebelum dilaksanakan pilkada serentak seluruh Indonesia, Bapak Prabowo dan Mas Gibran akan dilantik duluan menjadi presiden dan wakil presiden. Rakyat negeri ini berharap kepada Bapak Prabowo dan Partai Gerindra supaya jangan mendukung Anies Baswedan di Pilgub DKI dan jangan memasukkan Anies Baswedan di dalam kabinet Bapak setelah Bapak dilantik nanti menjadi presiden. Karena kalau Bapak melakukan itu, berarti Bapak yang mengkhianati kepercayaan rakyat negeri ini yang telah memilih Bapak. Kalau sampai DPD Partai Gerindra yang ada di DKI mendukung Anies Baswedan, berarti Gerindra ikut menyakiti hati rakyat DKI Jakarta yang memilih Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi presiden. Begitu dia ya. Jadi kepada Bapak Prabowo, setelah Bapak dilantik nanti, rakyat berharap Bapak dan partai Bapak tidak mendukung Anies Baswedan di dalam Pilgub DKI dan tidak memasukkan nama Anies Baswedan di dalam kabinet kerja Bapak. Karena manusia tidak punya malu dan tidak tahu diri ini parasit, benalu ini. Ya. Kita biarkan dulu. Biarkan pendukungnya itu berkoar-koar terus. Ya. Yang katanya orang pintar ini dibutuhkan dunia. Yang katanya orang pintar ini diharapkan untuk dipilih menjadi pemimpin dunia. Kan begitu? Jadi itulah pesan kepada Bapak Prabowo. Pesan dari rakyat negeri ini yang memilih Bapak. Jangankan Bapak, rakyat negeri ini aja yang memilih Bapak masih sakit hati dengan semua ucapan Anies Baswedan yang menyindir dan merendahkan Bapak di saat Pilpres semalam.